Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Ya, kita sebut saja dia Rizky. Rizky dan satu sahabatnya yang bernama Anugrah. Mereka berdua mengalami kejadian spiritual ketika melakukan pendakian ke Gunung Kawi, pihak keraton. Nah, kira-kira apa saja yang mereka alami selama pendakian itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Pada tahun 2014, Rizky dan Anugrah melakukan pendakian ke Gunung Kawi, pihak keraton. Oh iya, mereka berdua itu merupakan pendaki asal Malang. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor untuk menuju base camp. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka pun sampai di daerah Jalibar. Mereka memutuskan untuk istirahat dulu sejenak. Di sebuah warung, mereka pun memesan kopi. Dan saat itu, Anugrah berkata, "Ki, gua gak yakin nih kalau harus naik hari ini." "Ya elah Nu, kan semalam udah deal. Kalau ragu harus semalam, lu gak usah ngomong. Lu gak usah mau deh kalau gua ajak." "Ya iya sih. Tapi ya udahlah, nanggung udah dijalani ini. Lanjut." "Yakin lu?" "Iya Ki." "Ya udahlah, sebatang lagi ya. Abis itu kita lanjut." Setelah menghabiskan sebatang rokok, Rizky dan Anu kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp. Saat itu mereka cukup santai. Sekitar pukul 10 akhirnya mereka sampai di base camp. Keadaan di base camp cukup ramai oleh orang-orang yang berwisata. Ada juga rombongan pendaki, tapi tidak banyak. Setelah mengurus perizinan dan melengkapi semua logistik, pada pukul 11 mereka mulai melakukan pendakian. Di awal pendakian, mereka memasuki kawasan hutan cemara. Trek juga masih landai. Planning awal, mereka itu ingin sampai di Pasarean dengan waktu setengah jam. Selama menuju Pasarean, beberapa kali mereka berpapasan dengan para peziarah yang sudah melakukan aktivitas spiritual di Gunung Kawi. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan dua orang. Dua orang itu sepertinya peziarah juga. Lalu orang tersebut menegur Rizky dan juga Anu. "Maaf mas, saya lihat temannya tidak bersemangat." "Iya nih pak, gak tahu kenapa. Padahal biasanya kalau diajak muncak, dia itu selalu semangat." "Sebaiknya jangan dilanjutkan kalau kalian ragu." "Enggak kok pak, saya gak apa-apa." "Oh, ya sudah. Pesan saya, kalian hati-hati saja. Soalnya di atas sudah cukup sepi. Tapi tadi saya sempat berpapasan dengan dua rombongan pendaki yang naik juga. Oh iya mas, satu lagi ya. Kalau kalian mau ke puncak, sebaiknya kalian camp di Batu Tulis. Kalau enggak, di Sabana 2. "Oh, iya pak. Baik pak. Terima kasih." Setelah itu, mereka kembali berjalan. Tidak sampai 10 menit, mereka pun sampai di Pasarean. Di sana terdapat sebuah bangunan, dan tidak jauh dari bangunan itu ada sebuah altar. Ki, kayaknya itu tempat buat sembahyang deh." "Iya, sembahyang buat para peziarah." "Kayaknya sih iya." Dan di sana itu mereka berdua sudah merasakan aura mistis yang cukup kuat. "Nu, kok gua merinding ya? Padahal ini masih pagi." "Iya Ki, ya mungkin aja sih kalau di sini itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat." "Hus, ngomong apaan sih lu?" "Hehe, lu takut ya Ki?" Di sana Anugrah malah bercandain si Rizky, yang notabene Rizky itu emang penakut. "Ya udah Nu, jalan lagi yuk. Perjalanan kita masih jauh nih."
Selepas dari pasarean, mereka kembali berjalan, dan terus berjalan. Jalur sudah mulai menanjak, tapi bagusnya jalur masih sangat terlihat jelas. Anu yang berjalan di depan, tiba-tiba dia berhenti. "Nu, kenapa berhenti lu?" Ki, lu ngerasa gak sih kalau di belakang lu itu ada yang ngikutin?" Tanpa menjawab pertanyaan Anu, Rizky langsung berjalan mendahului si Anu. Dan Rizky terus berjalan, sedangkan Anu yang penasaran, dia pun memaksakan untuk menoleh ke belakang. Dan Anu pun langsung berjalan menyusul Rizky. Selama perjalanan, mereka tidak pernah menemukan lahan yang cukup datar. Ya bisa dibilang kalau trek yang mereka lewati itu terus menanjak. Hingga akhirnya mereka menjumpai beberapa orang yang sedang duduk melingkar. Mungkin ada sekitar 5-6 orang lah. Mereka berdua mendekat ke sekumpulan orang itu. Setelah cukup dekat, ternyata orang-orang itu sedang mengelilingi sebuah makam. Ya, orang-orang itu adalah para peziarah. Tidak jauh dari makam itu ada lahan yang cukup datar. Mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu di sana. Cukup lama mereka istirahat di sana, hingga akhirnya para peziarah itu selesai melakukan ritualnya. Lalu, "Kalian hanya berdua?" "Iya pak, kami hanya berdua." Peziarah yang bertanya kepada mereka tiba-tiba tersenyum. "Maaf, yang bapak-bapak lakukan di makam itu apa ya? Terus itu makam siapa?" Lalu peziarah itu menjelaskan kalau mereka hanya sekedar melakukan ritual dan berdoa. Dan bapak tersebut pun menjelaskan kalau makam itu adalah makam Joko Lelono. Itu salah satu makam yang disakralkan oleh orang-orang di sini. Dan makam itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. "Maaf dek, apakah ada adik muslim?" "Iya pak, kami muslim pak." "Sudah waktunya duhur. Kami mau sholat berjamaah. Sebaiknya adik-adik juga ikut sholat bersama kami." "Oh iya pak, mari pak." Di sana Rizky dan Anu ikut sholat berjamaah bersama para peziarah itu. Singkat cerita, selesai sholat, peziarah itu mulai berjalan turun. Tapi sebelum turun, ada salah satu peziarah yang berkata kepada mereka, "Kalian beruntung, karena kalian ada yang mendampingi." Rizky dan Anu hanya tersenyum, karena sebenarnya sejak dari pasarean tadi, mereka berdua sudah merasa kalau selalu ada yang mengikutinya dari belakang. Setelah peziarah mulai meninggalkan tempat itu, sebatang dulu ya, abis ini kita lanjut." Sambil menghisap sebatang rokok, si Anu berkata kepada si Rizky, "Ki, pas tadi lu ngedahuluin gua, sebenarnya lu lihat sesuatu gak sih?" "Kalau lihat, gua sih enggak. Ya tapi ngerasa aja kalau di belakang gua itu ada sesuatu." "Kalau gua sih lihat Ki." "Hah? Apa Nu? Apa yang lu lihat?" Si Anugrah menceritakan kalau saat di bawah tadi, dia itu melihat sosok seperti manusia, tapi tubuhnya berukuran kecil dan memakai pakaian serba putih. Tapi gua rasa sosok itu deh yang dimaksud sama peziarah tadi. Positif negatif? Gak tahu gua. Sekarang sosok itu masih ada gak sih? Soalnya gua masih ngerasa kalau dia itu ada. Ada sih. Tapi ya udahlah. Setelah menghabiskan sebatang rokok, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri trek setapak yang cukup rimbun, dan itu menyulitkan mereka untuk menemukan pijakan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kembali menjumpai tanah yang cukup lapang, dan
terdengar musik gamelan. Astagfirullahaladzim. Ki, kejadian lagi Ki. Anu berbicara seperti itu karena sebelumnya mereka itu pernah mengalami dan juga mendengar suara musik gamelan. Ya, suaranya persis seperti yang mereka dengar saat ini. Saat itu mereka mendengarnya ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Ampun deh. Padahal ini kan masih siang, no. Tapi iya, saat itu memang masih siang. Hanya saja secara perlahan kabut sudah mulai turun. Cukup lama mereka mendengar musik gamelan itu. Mungkin ada sekitar 2-3 menit lah mereka mendengarnya. Sebenarnya nyali Rizky sudah dibuat ciut oleh musik gamelan itu. Tapi bagusnya mereka berdua tidak dibuat panik. Dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sudah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka mulai keluar dari batas vegetasi. Walau mereka sudah berada di lahan yang cukup terbuka, tapi pandangan mereka masih terbatas karena kabut semakin tebal. Dan di balik kabut yang cukup tebal itu, Anu melihat ada satu sosok yang melintas di hadapan dia. Awalnya Anu mengira kalau itu pendaki lain. Ki, depan kita ada pendaki tuh. Mana, Nu? Oh, iya, Nu. Kayaknya kita udah deket deh ke Puncak Pitrang. Kayaknya sih emang udah deket. Mereka nampak bersemangat untuk segera sampai ke Puncak Pitrang. Tapi baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba di hadapan mereka nampak banyak sosok yang melintas. Puluhan sosok berpakaian serba putih melintas di hadapan mereka. Karena kaget melihat sosok itu, Anu yang berjalan di depan sampai terjengkang dan dia duduk tersungkur di tanah. Sementara Rizky hanya diam seperti patung sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sosok-sosok itu berjalan perlahan di hadapan mereka berdua. Dan tidak usah takut, mereka hanya lewat. Rizky dan Anu mendengar ada suara bisikan dari arah belakang. Dengan refleks mereka berdua pun menoleh. Dan ternyata yang berbicara itu adalah sosok yang dilihat oleh Anu ketika di bawah tadi. Awalnya mereka dibuat takut. Bagaimana mereka tidak takut? Sementara di depan dan di belakang mereka itu ada sosok asing yang sebelumnya belum pernah mereka jumpai. Saat itu juga Rizky langsung teringat dengan ucapan peziarah tadi. Kalau mereka berdua itu didampingi oleh sosok baik yang ada di Gunung Kawi. Setelah semua sosok di hadapan mereka menghilang, lalu sosok yang ada di belakang mereka mendahului Rizky dan juga Anugrah dan mengajak mereka untuk kembali berjalan. Merasa yakin kalau sosok itu adalah sosok baik, akhirnya mereka berdua mengikutinya dari belakang. Dan kurang dari 5 menit berjalan, tanpa disadari mereka berdua sampai di Puncak Pitrang. Ketika mereka sampai di sana, secara tiba-tiba kabut mulai menghilang dan suasana kembali cerah. Dan Mas, terdengar ada orang yang berteriak memanggil mereka berdua. Ketika dilihat, ternyata itu rombongan pendaki lain yang ada di depan mereka. Mereka kegirangan karena akhirnya mereka bertemu dengan pendaki lain. Dengan segera, Rizky dan Anu menghampiri rombongan pendaki itu. Wah, masnya berdua aja? Iya mas. Mas, kami boleh gabung gak mas? Oh, ya boleh. Ya udah, bareng aja yuk. Ternyata rombongan itu adalah rombongan pendaki asal Malang juga. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Batu Tulis. Singkat cerita,
sekitar pukul 6:30, mereka semua sampai di Batu Tulis. Sesuai anjuran peziarah tadi, akhirnya mereka memutuskan untuk camp di sana. Begitu juga dengan rombongan pendaki itu. Selesai mendirikan tenda, seperti pada umumnya pendaki, di sana mereka menyiapkan makanan untuk makan malam. Ketika Rizky memasak, agak jauh di depannya itu, dia melihat ada sosok putih sedang duduk bersila. Rizky yakin kalau itu manusia, karena perwujudannya sangat jelas. Ketika Rizky sedang memandang sosok itu, tiba-tiba Anu menepuk pundaknya dan, lihat apaan lu? Sampai melongo gitu. Tadi di sana gua lihat ada orang seperti sedang bertapa deh. Mana Ki? Gua gak lihat. Oh iya, sekedar informasi ya teman-teman. Kalau puncak Batu Tulis ini termasuk tempat yang disakralkan oleh warga sekitar. Dan Batu Tulis juga sering digunakan sebagai tempat aktivitas spiritual. Oke, kita kembali ke cerita. Setelah itu, mereka berdua dan rombongan pendaki itu makan malam bersama. Mereka mengobrol, bercengkrama satu sama lain. Mereka pun cepat akrab. Mungkin itu semua karena mereka berasal dari daerah yang sama, yaitu Malang. Sekitar pukul 9:30, mereka mulai masuk ke tenda masing-masing. Tapi sesaat sebelum Anu masuk ke dalam tenda, terdengar ada suara yang memanggil. Anugrah, Anugrah, Anugrah. 3 kali namanya dipanggil. Anu pun menoleh. Dan ternyata itu sosok yang dari bawah selalu mengikuti Anugrah dan juga Rizky. Sosok itu pun tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. Seolah-olah sosok itu memberi isyarat kepada Anu kalau semua akan baik-baik saja. Anu segera masuk ke dalam tenda dan akhirnya dia tertidur. Hingga akhirnya Anu terbangun karena mendengar suara yang cukup ribut dari arah luar. Ketika Anu keluar, nampak di luar banyak sekali orang. Lalu, mereka kapan datangnya mas? Saya juga gak tahu mas. Ketika saya bangun dan keluar tenda, mereka sudah ada di luar. Iya, di puncak Batu Tulis terdapat banyak peziarah. Tapi yang membuat heran Anu dan yang lainnya, sebenarnya kapan peziarah itu datang? Apakah mereka datang pas Anu dan teman-temannya sedang tidur? Atau entahlah. Hingga akhirnya salah satu dari rombongan pendaki itu bertanya kepada peziarah tersebut. Maaf pak, bapak-bapak kapan datangnya ya? Kok kami sampai tidak sadar kalau semalam ada yang datang? Dari semalam kami sudah berada di sini. Bahkan sebelum kalian datang, kami sudah ada di sini. Jawaban itu membuat Anu dan teman-temannya kebingungan. Oke, mereka tidak ambil pusing dengan hal itu. Hingga akhirnya salah satu dari peziarah itu mengajak Anu dan teman-temannya untuk menuju altar sembahyang. Karena mereka yakin kalau peziarah itu memang bukan makhluk halus, akhirnya Anu, Rizky, dan satu rombongan pendaki itu berjalan menuju altar sembahyang bersama para peziarah itu. 1,5 jam perjalanan, mereka pun sampai di Sabana 1. Selama perjalanan, para peziarah itu terus menuntun Rizky dan teman-temannya. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 mereka sampai di Sabana 2. Di Sabana 2 mereka menjumpai camp. Ada 3 buah tenda yang berdiri. Mungkin itu tenda dari rombongan lain. Hanya istirahat sebentar di sana. Dan mereka kembali berjalan dan terus berjalan. Kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di altar sembahyang. Dan benar saja, di sana itu sudah ada satu rombongan pendaki. Ketika sampai di altar sembahyang,
Di sana mereka menjumpai banyak sesajen yang tertata rapi. Dan suasananya juga cukup berbeda dengan suasana sebelumnya. Saat itu Rizky merasa suasana di sana sangat kental sekali aroma mistisnya. Dan Nu, jangan lama-lama ya. Mendingan kita cepet turun lagi deh. Iya, kita bareng aja deh sama dua rombongan itu ya. Sekitar 45 menit mereka berada di sana sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk turun kembali. Rizky, Anugrah, satu rombongan pendaki yang bersama mereka, dan rombongan pendaki yang camp di Sabana 2 memutuskan untuk turun bersama. Di saat Rizky dan yang lainnya turun, para peziarah itu masih melakukan aktivitas spiritual di sana. Dan peziarah itu mempersilahkan mereka untuk turun duluan. Singkat cerita, sampai di Sabana 2, rombongan pendaki itu membereskan semua perlengkapannya, lalu berjalan kembali hingga akhirnya sampai di Batu Tulis. Di Batu Tulis mereka menyempatkan dulu untuk memasak mie instan sebelum akhirnya beres-beres dan turun menuju base camp. Selama perjalanan turun, semuanya itu baik-baik saja. Hanya mereka kembali harus menerobos kabut yang cukup tebal. Dan anehnya, kabut itu turun di tempat yang sama seperti kemarin. Singkat cerita, sekitar pukul 5:30 mereka semua sampai di base camp. Lalu mereka membersihkan badannya masing-masing. Setelah itu, mereka pergi ke warung yang ada di sana buat sekedar istirahat dan minum kopi. Ketika mereka mengobrol di warung itu, ternyata bukan hanya Rizky dan Anugrah saja yang mengalami kejadian itu. Tapi, kedua rombongan pendaki itu juga mengalami hal serupa. Mulai dari bertemu dengan peziarah yang sedang ritual di makam, merasa ada yang mendampingi, menjumpai sosok di balik kabut, mendengar musik gamelan. Ya pokoknya kejadian yang dialami oleh Rizky dan Anugrah dialami juga oleh kedua rombongan pendaki itu. Apakah itu kebetulan? Atau memang itu skenario alam? Allahu alam. Dan di saat mereka sedang menikmati kopi panas, tiba-tiba ibu penjaga warung berkata kepada mereka, "Kalian termasuk orang-orang yang beruntung karena kalian mendapat pengawalan khusus dari beliau." Ketika Rizky bertanya siapa yang dimaksud dengan beliau, ibu penjaga warung itu tidak menjawabnya. Dan itu menjadi sebuah misteri buat Rizky, Anu, dan kedua rombongan pendaki itu. Sampai sekarang pun mereka semua tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan beliau itu. Yang jelas, mereka beranggapan kalau beliau itu adalah sosok yang mendampingi mereka melakukan pendakian menuju puncak Gunung Kawi. Oke teman-teman, itu dia pengalaman yang dialami oleh Anugrah, Rizky, dan dua rombongan pendaki yang mereka jumpai di Gunung Kawi. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa teman-teman ambil dari kisah Rizky dan Anugrah ini? Buat yang mau berargumen atau berkomentar silahkan ya, tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.